Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Tiurwa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2024 0710100106. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan di zaman Rasulullah. Bicara soal kepemimpinan, kita seringkali menganggapnya sebagai hal yang berat dan hanya urusan orang-orang di pemerintahan. Padahal, Islam mengajarkan setiap kita adalah pemimpin. Kalau kita melihat secara sejarah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata seorang pemimpin yang sukses besar. Kenapa bisa sukses? Nah, karena beliau tidak hanya mengatur negara, tetapi juga mencontohkan langsung lewat kehidupan sehari-hari. Mari kita bedah bagaimana beliau memimpin di 3 hal penting, yakni politik, ekonomi, dan keluarga. Pertama, mari kita bahas soal politik. Banyak orang berpikir politik itu kotor, tapi di tangan Rasulullah, politik itu justru jadi jalan untuk membawa kebaikan. Saat membangun kota Madinah, beliau membuat aturan tertulis yang sangat modern bernama Piagam Madinah. Nah, inti dari politik gaya Rasulullah sangat sederhana tapi mendalam. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Nah, semua warga, apapun sukunya atau agamanya, punya hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang kedua, bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa paling benar dan selalu mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, yang ketiga, memegang teguh amanah. Beliau mengajarkan bahwa jabatan itu adalah tanggung jawab, bukan untuk gaya-gayaan atau memperkaya diri sendiri. Nah, kita masuk ke bagian ekonomi. Nah, sebelum Rasulullah SAW memimpin, pasar di Arab penuh dengan kecurangan, permainan harga, dan bunga yang mencekik orang miskin. Rasulullah SAW mengubah itu semua dengan prinsip kejujuran. Beliau melarang keras penipuan dalam berdagang. Beliau mengajarkan para pedagang untuk transparan. Kalau barangnya ada cacat, harus dibilang jujur kepada pembeli. Selain itu, beliau juga mengenalkan sistem zakat, sedekah, dan wakaf. Apa tujuannya? Supaya uang tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tapi juga bisa membantu mereka yang kurang mampu untuk bangkit. Terakhir, dan yang paling penting adalah keluarga. Rasulullah membuktikan bahwa sehebat apapun seseorang di luar sana, dia belum dianggap sukses kalau belum bisa menjadi pemimpin baik di dalam rumahnya sendiri. Nah, meskipun beliau adalah seorang kepala negara yang sangat sibuk, beliau tidak pernah cuek kepada keluarganya. Beliau adalah sosok suami dan ayah yang sangat lembut. Beliau tidak segan untuk mencuci pakaiannya sendiri, menjahit sandalnya yang rusak, dan selalu mengajak keluarganya mengobrol. Beliau memimpin rumah tangga dengan kasih sayang dan kesabaran, bukan dengan kekerasan atau sikap otoriter. Teman-teman, dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa menjadi pemimpin yang baik itu kuncinya ada pada karakter dan akhlak kita. Baik saat kita memimpin di tempat kerja, berbisnis, maupun saat berada di rumah bersama keluarga. Prinsipnya tetap sama, yakni jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Ayo, mulai sekarang kita mulai terapkan nilai-nilai ini dari hal-hal kecil di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.